Baik, sebelum kita bicara masalah LGBT, Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu, Ustadz dan Ustadzah harus tahu dulu apa itu orientasi seks. Orientasi seks adalah arah keinginan hasrat seks seseorang. Di definisi awal, orientasi seks ini sebetulnya di situ kadang disertai dengan cinta. Ada soulnya gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, antara orientasi seks dan cinta berkembang sendiri. Jadi cinta punya definisi sendiri. Orientasi seks sekarang definisinya cenderung ke arah seks semata. Arahnya kemana? Jadi memang seks itu mempunyai arah. Nah, ketika awal diciptakan manusia, orientasi seks manusia cuma ada satu, namanya heteroseksual. Saya ulang, heteroseksual. Jadi laki-laki secara seks tertarik kepada perempuan dan sebaliknya. Ini berhubungan dengan reproduksi. Lambangnya seperti itu. Untuk yang laki-laki tanda panah ke atas, yang perempuan tanda plus. Sejak kapan orientasi seks yang awalnya hanya ada heteroseksual kemudian sekarang berkembang menjadi bermacam-macam? Tidak ada ilmuwan yang tahu sampai sekarang kapan sih berubahnya. Karena orientasi seks adanya di pikiran, jiwa, hati orang. Gak ada yang tahu. Boleh jadi di sini ada yang tertarik sesama jenis tapi nggak ngomong gitu kan. Yang tahu ya hanya si orang ini dan penciptanya tentu. Kalau tindakan itu ada, bisa ditelusuri. Misalkan dalam sejarah itu kita lewat kitab-kitab putih bisa, oh ada tindakan seks di zamannya kaum Lut misalkan. Atau berdasarkan arkeologi, penemuan-penemuan sejarah atau ucapan-ucapan para filsuf, oh di Crete misalkan ada pernah pedestrian untuk seks sama jenis. Tapi kalau untuk orientasi nggak ada yang tahu. Nah, secara psikologis orientasi seks ini itu di bidang psikologi di tradisional yang lama, jadi sebelum di zaman now itu dibagi menjadi 4 orientasi seks. Yang pertama heteroseksual ini. Kemudian ada homoseksual. Apa homoseksual? Orang secara seks tertarik sesama jenis. Laki-laki tertarik sama laki-laki dan perempuan tertarik sama perempuan. Lambangnya untuk yang laki-laki seperti itu. Untuk yang perempuan tanda plus ke bawah. Ada lagi biseksual. Apa biseksual? Bi itu 2. Sekolah Al-Mumtaz bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalkan. Gitu. Jadi secara seks itu ada di dunia ini laki-laki yang tertarik kepada laki-laki dan sekaligus tertarik kepada perempuan. Nah, nanti tergantung prosentasenya. Ada yang 50-50 seimbang, ada yang 60-40 dan sebagainya. Kalau yang ngantuk nggak apa-apa ya, tidur. Nggak harus ngikutin. Yeah. Nah, ada lagi aseksual. Jadi 4 ini tradisional. Apa aseksual? Itu kebanyakan perempuan. Jumlahnya dari populasi manusia 1%. Apa aseksual? Ada di dunia ini orang yang tidak mempunyai hasrat atau keinginan seks kepada apapun dan siapapun. Atau kalau ada sangat sedikit. Tetapi bisa melakukan seks, menikah bisa. Jadi misalkan minta maaf saya menikah dengan perempuan, mau minta maaf istrinya tanpa sehelai benang pun ya nggak tertarik sama sekali. Tapi bisa melakukan seks, bisa. Tapi terlintas saja tidak. Itu namanya orientasi aseksual. Kebanyakan perempuan. Nah, ketika saya membaca menelusuri itu tanda-tandanya biasanya ketika kecil itu dipegang bapaknya, dipegang kakak laki-lakinya, merasa risih, terus dicuci tangan dan sebagainya.
Ada beberapa yang seperti itu tandanya. Ini pembagian orientasi seks secara tradisional di bidang psikologis. Nah, zaman sekarang itu nggak cuma 4 ini. Ada yang tertarik secara seks terhadap menara Eiffel. Jadi setiap melihat menara Eiffel dia pengen nge-seks sama menara Eiffel, sama tembok Cina. Gulingnya dinikahi, anjingnya dinikahi, kudanya dinikahi. Yang terakhir di Jepang, hologram dinikahi. Tahu hologram? Hologram itu semacam cahaya yang membentuk cahaya keinginan kita. Nah itu dia tokoh anime dibentuk di hologram, tabung ya nikah. Teng. Nah gitu. Ya. Jadi seks atau cinta rasa suka itu sekarang nggak cuma antar manusia, bisa ke yang lain-lain. Terakhir kemarin di Jepang juga itu ada laki-laki yang tertarik atau jatuh cinta sama kecoa. Serius, tadi ada di Google kalau nggak percaya. Ini kakak-kakak yang belum nikah nih, kalau lihat orangnya ganteng, tapi dia nggak tertarik sama perempuan, nggak tertarik sama laki-laki, tertariknya sama kecoa. Kecoanya umurnya cuma 1 tahun ya, jadi setiap tahun ganti gitu. Namanya Sasha kalau nggak salah kecoanya. Lupa saya namanya, kayaknya Sasha deh. Nah, bahkan ada yang tertarik sama benda-benda yang sering dipakai di luar tubuhnya dia, namanya fetis. Kalau fetis itu tertarik sama benda-benda yang dipakai orang lain. Jadi ketika melihat benda itu dia bangkit hasrat seksnya, pemicunya itu. Jadi kakak-kakak nih yang ahwat, yang ustazah, kalau main Instagram, WhatsApp dan sebagainya jangan sembarangan foto-foto juga. Karena kasihnya nggak apa-apa, cuma kaos kaki. Ada yang tertarik sama kaos kaki. Serius. Kasihnya saya pakai cadar, ada yang tertarik sama cadar. Dia terobsesi sama orang yang bercadar. Jadi luar biasa sekali sekarang ini. Nah, aseksual ini beda dengan virgin. Apa virgin? Virgin itu fobia. Jadi dia kalau melihat laki-laki jadi nggak mau gitu melakukan seks, takut, vaginanya menutup, keringat dingin. Nah, itu sedikit fobia dia. Beda dengan aseksual. Baik, jadi paham ya ini sekarang orientasi seks. Oh ternyata macam-macam ya. Di Peduli Sahabat ada anak SMA yang tertarik sama kaos olahraganya sendiri. Jadi setiap dia memakai kaos olahraga dia ingin nge-seks. Kalau melakukan onani, masturbasi atau coli itu kaos olahraganya taruh di depannya untuk merangsang dia. Itu tambah aneh-aneh zaman sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah, sekarang ini yang dijaga bukan hanya anak perempuan, bukan hanya anak laki-laki, bahkan binatang kita harus dijaga. Serius. Di Peduli Sahabat ada anak kelas 4 SD seks dengan ayam. Ada yang sudah dewasa, ayamnya sampai mati. Anak inklusi, hati-hati. Itu juga jadi sasaran. Kemarin di Karawang 3 pemuda memperkosa seekor domba. Tapi kita tidak akan bicara banyak. Kita lebih banyak di 3 hal ini, yaitu homoseksual, biseksual, heteroseksual.